6 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Kami kelompok 6 ada anggota 6 orang, yaitu saya Cindy Lewi Sinaga, Lestari Ayusari, Mela Pertiwi, Sri Hayuni, Naifadila, dan Tisa Oktania. Nah, kami di sini akan membahas sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu pertama, pengertian daripada sistem informasi manajemen, yang kedua, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan, yang ketiga, sistem kerja pengetahuan, yang keempat, teknik kecerdasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian daripada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian pada kesatuan bisnis yang terus berubah dan memberikan tantangan baru dari waktu ke waktu. Bisnis modern tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data dalam jumlah besar dan memberikan banyak informasi untuk belajar atau bekerja secara disiplin. Nah, sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Nah, singkatnya itu sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Nah, sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkannya profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Nah, sistem ini biasanya berbasis komputer, termasuk lembar Excel sederhana atau platform yang lebih kompleks. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisa dalam sistem biasanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Baiklah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lestari Ayusari. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Baiklah, selanjutnya mengenai piramida sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen sendiri dapat dirumuskan seperti sebuah piramida yang memiliki lapisan dasar hingga lapisan puncak. Nah, adapun pengertian dari lapisan dasar piramida sistem informasi manajemen yaitu merupakan manajemen operasional organisasi berupa informasi yang diterima untuk mengelola suatu transaksi, berbagai penjelasan mengenai status dan berbagai keterangan mengenai proses transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu. Nah, tentunya informasi dasar tersebut menjadi acuan untuk manajemen dalam menindaklanjuti suatu kejadian. Selanjutnya, pada lapisan berikutnya dapat diartikan sebagai manajemen tingkat bawah, yaitu pengendalian terhadap operasional. Nah, sumber-sumber informasi tersebut dapat diterima dan kemudian dilakukan pengendalian terhadap operasional tersebut. Selanjutnya, di lapisan ketiga terdapat manajemen tingkat menengah. Maksudnya itu adalah sumber daya informasi untuk bantu dalam proses perencanaan dalam pengambilan suatu keputusan oleh manajemen dalam suatu pengendalian. Dan pada lapisan puncak adalah manajemen tingkat atas, yaitu sumber daya sistem informasi untuk mendukung suatu perencanaan dan perumusan kebijakan yang akan ditetapkan. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa informasi makna sendiri bila informasi tersebut dapat diperoleh, diterima, dan diproses serta dikembangkan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan suatu metode yang menjadi suatu acuan terhadap pemanfaatan informasi yang ada di sekitar organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi manajemen di mata pemakai. Nah, kebanyakan pemakai sistem informasi manajemen berdasarkan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas administrasi, yaitu mengerjakan transaksi, mengolah data, dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, manajer tingkat bawah, yaitu mendapatkan data operasi, membantu perencanaan, penjadwalan, mengetahui situasi yang tak terkendali, dan mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, staf ahli informasi,
yaitu untuk menganalisis, membantu dalam analisis, perencanaan, dan pelaporan. Nah, dan keempat, laporan tetap permintaan informasi khusus, analisis khusus, laporan khusus, membantu dalam mengenali persoalan dan peluang, membantu dalam menganalisis pengambilan keputusan juga. Selanjutnya, petugas administrasi dapat merasakan bertambahnya kebutuhan akan masukan pada upaya sistem informasi manajemen dimulai dan sebuah data base sedang disusun. Nah, prosedur baru untuk mengendalikan data akan ditetapkan. Proses administrasi akan berubah dengan memakai alat-alat online seperti unit peraga, alat pencetak, dan alat untuk memasukkan data. Dan di sini para petugas di seluruh bagian organisasi akan diminta melaporkan informasi yang sebelumnya mereka simpan dalam arsip atau catatan rahasia pada mereka sendiri. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Selamat siang. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi manajemen. Karakteristik sistem informasi manajemen adalah ciri khas yang melekat yang harus dimiliki oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri memiliki beberapa karakteristik yang melekat kepada dirinya, yaitu yang pertama memiliki berbagai elemen sistem. Elemen adalah bagian-bagian dari subsistem dari sistem yang lebih besar. Elemen sendiri memiliki fungsi, tujuan, dan manfaat tersendiri, namun suatu sistem akan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk dapat mencapai suatu tujuan. Apabila suatu elemen tidak dapat bekerja secara maksimal, maka keseluruhan sistem akan menghasilkan output yang kurang maksimal pula. Yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem atau lebih dikenal dengan boundary adalah batasan lingkup yang membatasi antara sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Hal-hal yang membatasi sistem adalah biaya, peraturan, personal, dan peralatan. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan luar. Lingkungan luar sistem dapat berpengaruh positif dan negatif. Lingkungan luar yang merugikan harus bisa dikendalikan dan ditahan sedemikian rupa agar tidak sering mengganggu jalannya sistem, dan lingkungan luar yang memberikan pengaruh positif sedemikian rupa harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat adalah penghubung. Penghubung adalah sebuah media yang menjembatani subsistem dengan subsistem lainnya. Apabila dalam sebuah sistem tidak ada penghubung, maka ketika suatu sistem telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan tidak dapat dipindahkan untuk diproses lebih lanjut karena tidak adanya suatu penghubung. Yang kelima adalah masukan sistem atau input. Masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem. Selanjutnya yang keenam adalah keluaran sistem atau output. Keluaran sistem atau output adalah data masukan yang telah diolah dan menjadi informasi. Output dapat berupa laporan, grafik, formulir, dan perbaikan. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah pengolahan sistem. Pengolahan sistem adalah pemrosesan data yang dimasukkan ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data keluaran atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tujuan sistem. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah
para spesialis informasi. Ada 5 golongan utama spesialis informasi, yaitu yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem sendiri pekerjaannya adalah yang pertama yaitu menganalisis masalah. Yang kedua adalah merancang sistem secara umum, meliputi flowchart system dan DFD atau data flow diagram, UML dan lain-lain. Yang ketiga adalah menentukan software yang digunakan. Yang kedua adalah pengolahan data, yaitu bekerja sama dengan pemakai dan analisis sistem membuat database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Yang ketiga adalah spesialis jaringan. Spesialis jaringan sendiri itu bekerja sama dengan analisis sistem dan pemakai membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Spesialis jaringan menggabungkan keahlian bidang komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya yang keempat adalah programmer. Programmer sendiri adalah menggunakan dokumentasi yang diarsipkan oleh analisis sistem untuk membuat kode instruksi yang tujuannya agar komputer mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh pemakai. Selanjutnya adalah operator. Operator adalah memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran kertas di printer, mengolah perpustakaan tab dan disk stroke, serta melakukan tugas-tugas yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang pengetahuan manajemen dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan yang penting, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan merupakan aset perusahaan. Terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan merupakan aset tidak berwujud. Yang kedua, perubahan data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat memerlukan sumber daya organisasional. Yang ketiga, pengetahuan tidak mengikuti hukum tingkat pengembalian yang semakin menurun sebagai aset fisik, tetapi sebagai gantinya efek jaringan pengetahuan yang mana nilainya akan semakin meningkat ketika semakin banyak orang yang membagikannya. Yang kedua yaitu pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan dapat bersifat tersirat atau eksplisit atau dikodifikasikan. Yang kedua yaitu pengetahuan kecakapan, kesenian, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pengetahuan meliputi cara mengikuti suatu prosedur. Yang keempat yaitu pengetahuan meliputi alasan mengapa, bukan sekedar kapan, atau sesuatu terjadi, atau kausalitas. Yang ketiga yaitu pengetahuan memiliki suatu lokasi, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan merupakan suatu kejadian yang bersifat kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pemikiran individu. Yang kedua yaitu pengetahuan memiliki basis sosial dan individual. Yang ketiga, pengetahuan melekat atau sulit untuk memindahkannya, yang terletak atau terperangkap dalam budaya dari suatu perusahaan dan konseptual atau hanya bekerja dalam situasi tertentu. Yang keempat yaitu ada pengetahuan dapat berubah atau sifat situasional. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengetahuan bersifat kondisional atau bersyarat. Yang kedua, pengetahuan terkait dengan konteks. Selanjutnya ada rantai menilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya.
yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama penguasaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, yang ketiga penyebarluasan pengetahuan, yang keempat penerapan pengetahuan. Selanjutnya ada tipe sistem pengetahuan, sistem manajemen pengetahuan. Ada tiga tipe. Yang pertama yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, yang kedua sistem kerja pengetahuan, yang ketiga teknik kecerdasan. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Para manajer dan perusahaan harus menanggapi berbagai bentuk pengetahuan. Dalam sistem manajemen pengetahuan perusahaan terdapat 3 kategori utama yang digunakan dalam mengolah berbagai pengetahuan. Kadangkala manajer memerlukan informasi berbentuk dokumen yang tidak benar-benar terstruktur seperti email, voicemail, rekaman percakapan di chatroom, video, gambar digital, brosur, atau buletin. Sistem jaringan pengetahuan memiliki fungsi sebagai penghubung antara pasokan dan permintaan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori online mengenai para pakar bidang-bidang tertentu di perusahaan, menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan karyawan dalam mencari pakar yang tepat. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan akan berurusan dengan 3 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama sistem manajemen konten perusahaan, di mana para pebisnis pada saat ini perlu untuk mengatur dan mengolah aset perusahaan terstruktur maupun semi terstruktur. Selanjutnya sistem jaringan pengetahuan. Sistem ini menyediakan suatu direktori online mengenai keberadaan pakar dalam bidang pengetahuan dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan karyawan menemukan pakar yang tepat. Beberapa knowledge network sistem lebih jauh lagi menyusun solusi yang dikembangkan oleh pakar-pakar sistem secara sistematis, kemudian menyimpan solusi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran adalah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan alat bantu untuk manajemen, pengiriman, pelacakan, dan penilaian sebagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem kerja pengetahuan. A. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan adalah orang-orang yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan untuk organisasi. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer dalam bekerja dalam organisasi. B. Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan melakukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafik, alat bantu analisis, dan kemampuan komunitas dan manajemen dokumen yang canggih. Sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses basis data eksternal. Sistem kerja pengetahuan membutuhkan link yang kuat kepada basis pengetahuan eksternal, selain juga perangkat keras dan perangkat lunak khusus. C. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk mengenai grafik-grafik yang rumit dan perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja
pengetahuan, seperti penelitian ilmiah, perancangan produk, dan analisis keuangan. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal. Sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses database eksternal. Selanjutnya, teknik kecerdasan. Kecerdasan bantuan dan teknologi basis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan oleh beberapa organisasi untuk menangkap pengetahuan perorangan dan pengetahuan kolektif, serta mengembangkan pengetahuan tersebut. A. Memperoleh pengetahuan atau sistem ahli. Sistem ahli adalah teknik cerdas untuk merangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam keahlian manusia yang sangat grafis dan terbatas cakupannya. B. Kecerdasan organisasi, yaitu penalaran basis kasus. Dalam penalaran basis kasus, deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialis yang dipresentasikan. Baiklah, saya Tisa Oktania akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tujuan strategi bisnis. Yang pertama yaitu keunggulan operasional. Perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi dan kegiatan operasional dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat penting bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya. Apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi yang disesuaikan dengan kinerja dan teknologi sistem informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru, serta model bisnis yang masih baru. Model bisnis dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu hubungan pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga dengan pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasok, maka semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Hal ini akan menurunkan biaya. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasional menggunakan sumber informasi yang membingungkan. Tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai gantinya, pengelola bisnis bergantung pada ramalan, perkiraan, dan lebih parahnya lagi lebih mengandalkan keberuntungan. Hasilnya adalah produksi barang dan jasa yang berlebihan atau kekurangan. Pengalokasian sumber daya yang kurang tepat sasaran dan respon yang lamban. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.